لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kelapangan waktu dan kesehatan sehingga bisa mengikuti sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di dalam masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, hari ini kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah, masih sama ya, jilid kedua. Babnya yang kita bahas khusus karena mau menghadapi Idul Adha, kita membahas bab Kitabul Adha, kitab bab tentang penyembelihan. Ada banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan penyembelihan, sampai bab zabahah itu mungkin jumlahnya ratusan hadis ya. Ini baru dalam satu kitab sunan, di 6 kitab sunan lainnya masih banyak. Baik, kita mulai hadis nomor 3121. Hal-hal yang berhubungan dengan hukum, kisah dan hikmah-hikmah tentang penyembelihan hewan kurban. Para jamaah sekalian, akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan akan ada pengetahuan-pengetahuan tambahan untuk memperbaiki, meluruskan kekeliruan pemahaman kita tentang hukum dan hikmah-hikmah penyembelihan hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, hadatsana Ismail ibnu Ayas, hadatsana Muhammad ibnu Ishaq an Yazid ibnu Abi Habib an Abi Iyas Ar-Razak an Zabir ibnu Abdullah qala daha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal id bikabathaini faqala hinna wajahahuma inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadi wa ummatihi. Jadi dalam hadis ini dikisahkan oleh Jabir ibnu Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban pada hari Id bikabsyaini, dengan 2 kibas. Rasulullah selalu menyembelih kibas ya Pak. Setiap tahun beliau yang disembelih itu adalah kibas, domba. Faqala, maka Rasulullah berkata ketika menghadapi 2 kibas itu sebelum disembelih, inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Jadi Rasulullah itu membaca inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rasulullah mengawali dengan membaca itu dulu, Pak. Seperti ini ayat tentang ayat yang ada di surah Al-An'am ya, Pak. Dan juga oleh sebagian ulama dijadikan doa iftitah pada sholat. Bahwa Pak, kita sudah maklum semua, ada baiknya kalau kita menyembelih hewan kurban membaca ini sebelum kita sembelih. Lalu Rasulullah melanjutkan doanya, Allahumma minka walak ani Muhammadin wa ummati. Ya Allah, ini berasal darimu dan aku kembalikan kepadamu, kira-kira begitu ya, untuk Muhammad dan untuk umatnya. Jadi sepanjang tahun Rasulullah itu selalu menyembelih 2 ekor kibas domba untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya. Ini juga sebuah penegasan bahwa satu keluarga itu diwakili oleh 1 ekor hewan kurban. Tapi bukan berarti dibatasi oleh 1 ekor hewan kurban, karena Rasulullah juga pernah menyembelih 100 ekor unta pada haji wadah ya. Tidak harus 1 ekor itu. Dan perlu kita ketahui bahwa penyembelihan hewan kurban ini sama dengan haji, Pak. Ini adalah syariat Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Syariatnya Nabi Ibrahim ya. Bahkan Nabi Ibrahim setiap tahun kalau berkurban itu 1000 ekor domba. Itu hadis yang pertama. Nah, ada hadis kedua yang perlu kita simak dan kita perhatikan. Hadis nomor 3122. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya, hadatsana Abdul Razak abna'ana Sufyan ats-Tsauri an Abdullah ibnu Muhammad ibnu Akil an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Muhammad ibnu Yahya meriwayatkan kepada kami Abdul Razak menyampaikan kepada kami Sufyan ats-Tsauri menyampaikan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Akil dari ayahnya dari Abi Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Abu Hurairah. Ini penting hadis ini ya, Pak. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana an arada ayyudaha, sesungguhnya bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkorban, menyembelih, istara, maka dibeli nih Pak. Rasulullah mau kurban itu beli. Istara kabasyaini, Rasulullah membeli 2 kibas azimaini. Ini perhatikan ya Pak, ini pelajaran buat kita ya Pak, supaya kita pemahaman kita tentang kurban itu lurus. Kabasyaini azimaini, 2 ekor domba yang gemuk-gemuk, azimaini, saminaini, yang tanduknya bagus-bagus, saminaini akradaini, yang tanduknya bagus-bagus, amlahaini maujuaini, yang warnanya kelihatan itu bagus, terang cemerlang. Fadzabaha ahadahuma an umatihi, maka disembelih salah satunya untuk umatnya, atas nama umatnya, kira-kira begitu ya. Liman syahidallahi bitaudihi wa syahida lahu bibalaghi, sambil mengucapkan, sambil bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mentauhidkannya, lalu menyaksikan bahwa Rasulullah itu, bahwa dia adalah utusannya, kira-kira begitu ya, membaca syahadat lah kira-kira gitu. Wa dzabaha akhara an Muhammadi an Ali Muhammad, lalu satu lagi disembeli atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad.
Bapak-bapak sekalian, kau perhatikan hadis ini baik-baik, cermati ya Pak. Nanti sampaikan kepada handai tolan kaum kerabat dan keluarga sekalian. Rasulullah itu setiap tahun berkurban dengan 2 ekor domba, dan setiap berkurban 2 ekor domba yang gemuk, yang tanduknya bagus, yang warnanya bagus. Pendek kata, itu adalah domba yang paling sempurna dan paling sehat. Kalau di kita mungkin ini domba aduannya Cianjur atau domba Sukabumi yang suka diadu. Suka tahu kan Pak? Domba aduan tahu kan? Yang tanduknya bagus-bagus. Itu kira-kira harga domba itu berapa Pak? Domba yang digambarkan dalam hadis ini kira-kira harganya berapa? Ada nggak 5 juta satu ekor? Kalau sekarang 5 juta. Berarti setiap tahun Rasulullah itu berkorban 10 juta. 2 ekor domba terbaik. Sekarang kita bertanya sama diri kita. Yang kita sering dengar gambaran tentang kehidupan Rasulullah itu seperti apa Pak? Yang disampaikan oleh dai-dai dan ustadz-ustadz. Hidupnya sederhana, miskin, ruangan kamu nggak punya rumah, ada ruangan di sisi masjid, ruangan 4 kali 5 meter. 4 kali 5 meter berapa? Paling segitu tuh, seburbah itu, gurbah itu. Itu kehidupan Rasulullah. Tapi Rasulullah berkurban setiap tahun 2 ekor domba terbaik. Bahkan di Haji Wada, Rasulullah itu berkurban menyembeli 100 ekor unta, 63 ekor disembeli sendiri, sisanya disembeli oleh Sayyidina Ali. Itu unta terbaik. Harga unta hari ini, Pak Lazwardi ini baru pulang umroh, gitu. Tanya harga unta berapa Pak Lazwardi di Saudi sekarang? Hah? Ada 50 juta nggak satu ekor? Taruhlah 40 juta kali 100 berapa Pak? 4 miliar. Rasulullah hidup di kota Madinah 10 tahun. Ini logika nih Pak ya, 10 tahun. Dan Rasulullah tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tidak menerima upeti. Berarti itu uang beliau sendiri. Berarti dalam 10 tahun Rasulullah bisa nabung minimal 4 miliar. Kaya nggak Pak Rasulullah? Kaya Pak. Banyak duitnya beliau itu. Tiap hari dagang, kerja keras. 4 miliar Rasulullah kurban pada Haji Wada. Dan ini jelas hadisnya ishtara. Rasulullah membeli. Kalau dimanapun hadis cerita tentang Rasulullah menyembelih hewan kurban, itu kalimatnya selalu ishtara. Rasulullah beli, bukan dapat sumbangan Pak, bukan dapat sedekah. Rasulullah nggak mengharamkan diri dan keluarganya menerima sedekah dan infak, zakat. Jadi beliau beli pakai uang beliau sendiri. Dan kalau kita lihat dari gambaran hadis ini, Rasulullah membeli nggak usah ngomongin yang 100 dulu nih ya, yang 100 ekor unta, domba dulu yang setiap tahun 10 juta. Itu berarti Rasulullah mampu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kutiba alaya binahrin wa sunnati alaikum, diwajibkan atasku untuk menyembelih hewan kurban, untuk berkurban, dan bagi kamu sunnah, kata Rasulullah begitu dalam sebuah hadis lain. Jadi menyembelih hewan kurban itu diwajibkan atas Rasulullah dan keluarganya. Nah, sekarang kita lihat hukum kurban berdasarkan keterangan 4 mazhab. Kalau menurut Imam Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ukuran mampunya adalah dalam 1 tahun seorang muslim mempunyai uang sebanyak 200 dirham, maka dia wajib menyembelih hewan kurban. 200 dirham itu kalau dirupiahkan berapa? Gampangnya begini Pak, 1 dirham itu adalah 1 keping dirham itu adalah 5 gram perak murni. Sudah sering saya sampaikan. Berarti 1 keping dirham itu
dikali 50.000, karena satu perak murni itu 1 gramnya 50.000. Jadi satu keping dirham itu harganya 250.000, dikali 200 keping berarti 50 juta. Jadi kalau kita dalam setahun itu punya harta 50 juta minimal, menurut mazhab Imam Hanafi kita wajib berkurban. Kalau orang Islam berpedoman, nggak usah orang Islam yang jauh-jauh, yang ada di Villa Pamulang aja lah, berpedoman pada mazhab Imam Hanafi, ini masjid semua penuh dengan hewan kurban Pak, pada saat Idul Adha. Karena banyak orang yang berpenghasilan setahun itu lebih dari 50 juta. Betul nggak Pak? Rasulullah itu setiap tahun berkurban dengan 2 hewan kurban terbaik. Berarti Rasulullah orang kaya. Kita, kalau kita bukan tidak kaya Pak, kita itu memiskinkan diri. Setuju Pak? Kita tuh sering memiskinkan diri. Sekarang kalau ukurannya adalah mazhab Imam Hanafi 50 juta, di Villa Pamulang ini orang yang gajinya sebulan 7,5 juta minimal ya. Berapa banyak? Banyak pasti. Kalau nggak usah 7,5 juta, 8 juta deh. 8 kali 12, 8 kali 10, 80 juta. Kalau dikali 12 berarti 96 juta. Ditambah THR 1 bulan gaji, berarti ada 104 juta gajinya dalam setahun. Udah 2 kalinya tuh batas mazhab Imam Hanafi. Kalau dia tidak berkurban, saat dosa dia. Ya. Tapi Rasulullah kan nggak bayar uang kuliah, ya makanya batasnya kita naikin jadi 8 juta. Rasulullah kan nggak bayar listrik, nggak bayar wifi, nggak bayar telepon, nggak bayar cicilan rumah, nggak bayar cicilan mobil. Nah itu dia yang saya bilang memiskinkan diri Pak. Orang Islam itu kalau gajinya 10 juta, cicilan mobilnya 5 juta, jadi miskin. Habis itu gajinya naik 20 juta, cicilan mobilnya 10 juta, tambah miskin lagi. Bapak tahu ciri-ciri orang miskin? Miskin itu cuma 2 Pak indikatornya. Yang pertama punya hutang, yang kedua tidak punya tabungan. Itu orang miskin menurut teori ekonomi klasik. Orang kaya itu sebaliknya. Orang kaya itu bukan yang rumahnya gedung tinggi, bukan rumahnya besar banyak berliannya. 2 cuma indikatornya orang kaya itu. Tidak punya hutang, punya tabungan. Ada itu aja. Ada orang gajinya 50 juta misalnya, tapi utangnya banyak, tidak punya tabungan, nah miskin dia. Tapi ada orang gajinya 10 juta, tidak punya hutang, punya tabungan. Tabungannya gak usah banyak-banyak, 500.000 aja sebulan, kaya dia. Makanya saya tuh gak suka hidup jadi orang miskin. Makanya saya gak mau punya utang. Pokoknya saya dalam hidup saya gak mau punya utang aja, intinya begitu. Kecuali kepepet banget kalian nanti, tapi selama ini saya nggak mau berhutang. Oh nggak punya, nggak mau beli deh, prinsipnya begitu. Saya kalau mau beli sesuatu biar kata uang kurang 10.000 nggak bakalan saya beli Pak. Bodoh amat gitu. Pokoknya kurang aja duitnya, saya nggak mau beli sampai uangnya cukup pas baru beli. Karena saya nggak mau jadi orang miskin. Nah, kita itu kalau mau mengikuti aturan, sudah banyak orang yang berkurban sampai kita bingung nih membuang hewan kurban kemana, membagikannya harusnya. Lalu kalau mazhab Imam Malik itu adalah orang yang mampu memberi makan dirinya dan keluarganya pada 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, lalu ada kelebihan uang, dia harus berkorban. Itu hukum Imam Malik, mazhab Imam Malik. Bahkan Imam Malik lebih streng lagi, membolehkan orang berhutang untuk berkorban. Misalnya begini, gambarannya begini sederhananya. Kok jadi berhutang Pak? Begini misalnya, pada tanggal 10 sampai tanggal 13 kan itu udah hari untuk berkorban, kita nggak punya uang, tapi kita terhitung orang mampu. Kenapa? Karena pada tanggal 15 atau tanggal 16 kita bakal dapat uang sejumlah yang memungkinkan kita untuk berkorban. Nah itu boleh kita berhutang menurut mazhab Imam Malik. Misalnya begini, keluarga kita udah cukup makan nih selama 4 hari, 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, lalu kita tidak ada uang untuk berkurban, tapi pada tanggal 16 Zulhijjah kita bakal dapat uang 10 juta, itu boleh berkurban. Itu Imam Malik membolehkan
mazhabnya Imam Malik, dan itu pernah saya lakukan. Zulhijjah misalnya jadi tahun Meladia itu jatuhnya tanggal 20 gitu ya, saya pas lagi duitnya lagi pas, saya gajian dan dapat bonus tanggal 25, biasa kan begitu. Ini gaji saya sama bonus tanggal 25. Saya pernah melakukan itu. Saya telepon adik saya, gue pinjam duit dulu dong. Ngapain bang? Gue mau kurban, gue belum ada duit. Ya udah, saya beli kurban dia tobat. Tanggal 25 gajian saya masuk sama bonus, saya bayar. Karena apa? Karena hitung-hitungannya nanti tanggal 25 saya bakal dapat gaji, dapat bonus triwulan dan sebagainya, jadi gede, bakal bisa berkurban gitu. Kira-kira sesuai mazhab Imam Malik begitu. Mazhab Imam Syafi'i itu yang paling lunak, hukumnya sunnah muakkad. Bahkan Imam Syafi'i menerapkan, menyampaikan catatan bisa sekali seumur hidup. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hambali yang paling berat, hukumnya wajib. Tetapi hukum berkurban itu kita ambil saja hukum yang umum sesuai dengan jumhur ulama juga, yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya. Jadi hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Biar kita nggak bingung-bingung, ada pandangan 4 mazhab, kita ambil aja yang umum, hukumnya sunnah muakkad. Cuma kalau kita merujuk kepada Rasulullah, sebaiknya kita peduli dengan ibadah kurban ini. Nanti ada yang lebih seru Pak, ada hadis yang sudah umum, yang bapak-bapak mungkin sudah dengar berkali-kali, mungkin bukan puluhan kali, ratusan kali ya. Kita baca hadis berikutnya, nomor 3123. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Zaid ibnul Hubbab, an Abdullah ibnu Iyas, an Abdurrahman al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah ini hadis populer ya Pak, yang bapak-bapak udah mungkin puluhan atau ratusan kali mendengar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala man kana lahu sa'atun wa lam yudaha fala yuqrabana musallana. Clear kan ya Pak? Rasulullah bilang man kana lahu sa'atun wa lam yudaha fala yuqrabana musallana. Barang siapa yang diberi keleluasaan, saat luas, kelapangan, walam yudoha, lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yakrabana musolana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini kan bapak-bapak udah sering dengar nih hadis. Saya mau tanya, kira-kira kalimat fala yakrabana musolana paham gak maknanya? Kalau paham, besok yang punya uang pasti korban semua nih. Paham gak Pak? Saya khawatirnya umat Islam agak paham makna hadis ini. Karena hadai di khatib Jumat sering bangun fala yuqrabana musholana, kalau nggak berkurban jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya tempat dekat masjid Rasulullah gitu. Rasulullahnya udah kagak ada. Fala yuqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ah udah nggak apa-apa, itu kan maksudnya tempat sholat Rasulullah. Rasulullah juga udah kagak ada. Kita baca keterangannya ya Pak, biar kita ngerti. Sa'atun ayyu fi mali wal halin iya ayyakunu sahibi nisabil zakat. Yang dimaksud dengan sa'atan, kelapangan, adalah kelapangan harta dan kelapangan hal-hal lain. Misalnya situasi dan kondisi. Kalau situasi perang tidak mungkin berkorban, atau bapak-bapak lagi ada di tengah hutan, datang hari Idul Adha tidak mungkin berkorban gitu ya. Itu kira-kira. Jadi itu dibolehkan untuk tidak berkorban, bukan bagian dari makna sa'atun. Hiya ayyakuna sahibi nisabul zakat. Gambarannya kelapangan harta itu adalah bahwa harta kita sudah sesuai dengan mencapai nisab zakat. Kalau udah mencapai nisab zakat, maka itu kita sudah teranggap orang yang mampu untuk berkorban, maka wajib berkorban.
Ya, itu sa'atun maknanya. Lalu keterangan fala yaqrabana musolana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami kalau kita punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban. Keterangannya Pak, perhatikan baik-baik ya Pak. Laisa lil marada an sahati sholati natawaqifu ala adhiyah. Makna fala yaqrabana musolana ini bukan berarti kira-kira begitu berhubungan dengan sah atau tidak sahnya sholat 5 waktu kita. Akan tetapi bal iya uqubati lahu bituradu an majalisul akhyar. Ini penting ya Pak, an majalisul akhyar. Akan tetapi ini adalah peringatan, balasan yang berhubungan kepada orang-orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, an majalisil akhyar, untuk tidak dekat-dekat atau dia ditolak berada di komunitas orang-orang muslim. Majalisil akhyar, tempat kumpulnya orang-orang baik. Kira-kira begini, ini di At-Taubah ini, di majelis ini kumpulan orang-orang baik apa bukan? Sepakat nggak ya? Ini kumpulan orang baik semua ya Pak. Jadi besok, ini menurut hadis ini bukan kata saya. Kalau nggak percaya baca sendiri dah. Kalau ada orang muslim yang mampu tidak berkorban, tidak diterima di majelis ini. Kira-kira begitu. Tidak diterima di komunitas orang muslim. Itu maknanya. Sebab keterangan lanjutan adalah hadza yufidu lil wujubi. Ini serius untuk menunjukkan bahwa hukum kurban itu adalah harus. Kalau kita nggak mau bilang wajib, kita aja pakai yang lebih halus, yang lebih ringan bahasanya, harus bagi orang yang mampu. Jadi jangan main-mainkan. Kadang-kadang orang Islam ini suka keliru sih ya. Kurban selalu pada hari hanya bilang nggak mampu, tapi ngerokok sehari sebungkus mampu. Rokok sebungkus berapa duit? 20.000 ada? 20 kali 30. 20.000 kali 30 600.000. 600.000 kali 12 7.200.000. Kalau kita berhenti ngerokok, itu pekerjaan makruh, kita bisa korban 2 ekor kambing. Kambing harganya 3 juta, 7.200.000 bisa beli 2. Karena orang Islam ini suka aneh juga, ngerokok mampu, yang makruh mampu, korban nggak mampu. Ya, mohon maaf loh kalau saya agak menyinggung omongan saya, karena ini sesuai hadis. Kalau nggak baca aja sendiri. Bapak-bapak sekalian, jadi itulah pentingnya berkorban. Dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan amaliyah yang dicintai Allah pada hari Adha itu adalah menumpahkan darah, maksudnya berkorban. Ya Pak, kita lanjutkan satu hadis lagi ya. Nomor hadis 3126. Hadatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim ad-Dimashqi, hadatsana Abdullah ibnu Nafi, hadatsana Abu Masanah an Hisham an Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma amalin ibnu Adam yauman nahar amala ahabba ilallahi azza wa jal min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biqurubiha wa azlafiha wa ashariha wa inna damu la yaqa'a minallahi azza wa jal bima kana qabla an yaqa'al ardi. Kata Rasulullah begini singkatnya nih Pak, amal yang paling dicintai Allah pada hari nahar, pada hari penyembelihan, yaitu menumpahkan darah. Amal seorang hamba yang paling dicintai Allah pada hari nahar adalah menumpahkan darah, berkurban. Jadi itu adalah amal yang paling baik ya Pak, yang paling dicintai Allah.
Wa innahu layati, sungguh itu hewan kurban akan mendatangi. Lah itu ya, layati itu pakai lam taukid ya Pak. Lam taukid itu penegasan. Yati itu artinya datang, lam di depannya ada huruf lam, itu menunjukkan penegasan. Lam taukid namanya kalau dari sisi bahasa Arab. Tata bahasa Arab. La ya'ti yaumal qiyamah, sungguh dia si hewan kurban itu akan datang bikurobiha, dengan tanduknya, wa azlabiha, dengan kuku-kukunya, wa ashariha, dengan bulu-bulunya. Hewan kurban itu akan datang nanti pada hari kiamat, mendatangi kita sebagai saksi bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Wa inna dam la yaqa'a minallahi azza wa jalla bimakani qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan darah yang keluar dari penyembelihan hewan kurban, dia akan sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah. Kalau ini kita anggap bukan bahasa kinayah, bukan bahasa perumpamaan, bahasa benar gitu ya. Berarti begitu kita cas, pahalanya langsung nyampe, darahnya belum netes gitu. Afdolnya kalau Bapak mampu, kurbannya nanti sembelih sendiri, tapi kalau enggak ya nanti saya yang sembelih. Kira-kira begitu Bapak-bapak sekalian hukum hewan kurban. Hikmahnya apa Pak? Dalam surah Al-Hajj ayat 34, nanti Bapak-bapak baca di rumah ya, Allah menegaskan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyashkuru ismullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslam wa basyiril muhmitin. Itu hikmah berkorban, Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan dari setiap umat dijadikan atas mereka aturan hukum, termasuk hukum berkorban. Tujuannya apa? Liyaskuru, untuk mengingat Allah, marazaqahum ala min bahimatul an'am, ala marazaqahum min bahimatul an'am, atas rizki-rizki yang kita terima daripada hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahidun, maka dengan berkurban itu sesungguhnya kita telah mengakui keesaan Allah, mengakui penghambaan kita. Falahu aslamu, maka kepada Allah lah kalian berserah diri. Wa basyiril muhbitin, kata Allah, berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang patuh. Bapak-bapak sekalian, kira-kira itu hikmah kurban dan hukumnya serta sunnah-sunnahnya. Dalam hadis-hadis lain juga disebutkan Rasulullah membolehkan menyembelih sapi untuk 7 ekor, unta. Kalau unta itu ada 2 hukumnya ya Pak. Ada satu hadis yang mengatakan unta itu sama dengan sapi 7 ekor, tapi dalam hadis lain unta itu 10, untuk sapi untuk 7 orang, tapi dalam hadis lain unta untuk 10 orang. Nanti itu butuh kajian khusus. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.